Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 AVDTU I1. Eh, saya Abian Arif Dasatrio dengan NIM akhir 034 dengan teman saya. Anissa Fitria dengan NIM 187231099. Di sini kami akan menjelaskan tentang jurnal yang telah kami pilih yaitu Athens to Rio, a Comprehensive Data Analysis and Visualization of 120 Years of Olympic History. Yang pertama kita masuk ke dalam introduction, bab satu introduction. Di sini saya akan menjelaskan eh, latar belakang dari artikel ini. Jadi, Olimpiade modern memiliki sejarah yang kaya dan menarik, dimulai dari penyelenggaraan pertama di Athena pada tahun 1896 hingga Olimpiade Rio di tahun 2016 yang telah berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia dengan partisipasi lebih dari 200 negara dan puluhan cabang olahraga. Perkembangan ini menghasilkan jumlah data yang semakin besar dengan meningkatnya ketersediaan data, analisis dan visualisasi menjadi langkah penting untuk mengeksplorasi tren, pola, dan perubahan yang terjadi dalam sejarah Olimpiade. Penelitian ini memanfaatkan air programming dan Tableau untuk menganalisis 120 tahun data Olimpiade dengan tujuan memahami evolusi jumlah peserta dan negara, perubahan popularitas cabang olahraga, perkembangan performa atlet dan negara, serta faktor-faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan Olimpiade seperti teknologi, kesehatan, dan juga pandemi. Kemudian ada data visualization pipeline. Ada alur kerja visualisasi data. Yang pertama itu mendapatkan informasi yang diperlukan dari sumber data yang diinginkan. Kemudian lanjut ke step berikutnya yaitu persiapan data yang terdiri dari menormalisasi nilai, memperbaiki catatan yang salah, dan mengintegrasikan nilai yang hilang. Kemudian selanjutnya adalah memilih data yang akan divisualisasikan yang mana dapat melibatkan proses standar seperti penghubungan dan juga pengelompokan. Kemudian konversi data yang dikumpulkan melalui prosedur di atas menjadi elemen dasar yang terurut beserta propertinya. Kemudian mengubah data simetris yang disebutkan di atas menjadi representasi visual. Nah, pada penelitian ini tuh kita Tableau itu digunakan sebagai alat visualisasi interaktif dan juga air programming itu sebagai alat analisis statistik sehingga data Olimpiade yang telah terintegrasi dapat disajikan dalam bentuk dashboard dan juga grafik yang mudah dipahami. Kemudian apa itu sih Tableau? Tableau adalah perangkat visualisasi data interaktif yang banyak digunakan dalam kecerdasan bisnis. Tableau memungkinkan pengguna membuat berbagai visualisasi unik dan juga interaktif. Lalu untuk air programming, R adalah bahasa pemrograman gratis yang populer untuk analisis statistik dan pembuatan grafik. R unggul dalam menangani dataset besar dan perhitungan kompleks, menjadikan alat penting dalam ilmu data modern. Oke, kemudian bab 2 literatur review. Di bab ini membandingkan berbagai penelitian sebelumnya tentang analisis data Olimpiade. Penelitian awal banyak menggunakan metode Data Environment Analysis atau DEA dan analisis statistika sederhana. Seringkali terbatas pada satu edisi Olimpiade atau satu cabang olahraga. Sebagian besar hasil disajikan dalam bentuk tabel, bukan visualisasi interaktif. Perkembangan terbaru menunjukkan pemanfaatan R programming dan Tableau untuk membuat analisis yang lebih komprehensif dan visualisasi interaktif. Kekurangan penelitian terdahulu adalah kurangnya eksplorasi dataset Olimpiade dalam skala historis penuh, minimnya analisis geografis, serta kurangnya grafik interaktif. Penelitian ini berkontribusi dengan menganalisis dataset Olimpiade pada tahun 1896 sampai 2016 menggunakan pendekatan visualisasi modern. Oke, di sini ada ulasan literatur tentang teknik yang digunakan dalam analisis olahraga. Seperti pada tahun 2002 ada menggunakan DEA atau Data Environment Analysis.
itu punya beberapa keterbatasan. Misal pada tahun 2002 itu hanya terdapat 5 edisi. Ya hasil tabelnya juga kurang dalam visualisasi. Sampai ada pada Torbit model di 2017, Meta Modeling di 2020, kemudian sampai di R Programming di 2021 dan juga Tableau di 2021 serta di 2022 menggunakan Python. Baik, selanjutnya bab 3 yaitu Proposed Methodology. Di sini dataset yang digunakan merupakan dataset yang bersumber dari Kaggle yang mana berisikan 15 variabel atau kolom dan 271.116, di mana setiap baris mewakili atlet yang berkompetisi dalam satu acara Olimpiade. Di sini adalah selanjutnya adalah result and discussion. Di sini adalah jawaban atau visualisasi dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah disertakan di introduction. Yang pertama adalah pertanyaan pertama, negara-negara mana yang mendominasi dalam sejarah Olimpiade? Di sini pada visualisasi dapat dilihat bahwasannya Amerika Serikat, Rusia, dan Jerman adalah negara-negara yang paling dominan dalam sejarah Olimpiade. Selanjutnya, yang kedua, dalam cabang olahraga Olimpiade mana dalam cabang olahraga Olimpiade mana jumlah partisipasi yang lebih besar telah dilakukan? Terdapat 3 cabang Olimpiade yang memiliki partisipasi terbanyak, yaitu atletik, senam, dan renang. Kemudian, pertanyaan ketiga, olahraga mana yang memiliki lebih banyak medali secara individu? Di sini terdapat tiga cabang olahraga, terdapat beberapa cabang olahraga, yaitu 10 yang memiliki medali individu terbanyak, yaitu atletik, renang, dayung, senam, gulat, balap sepeda, menembak, ski alpen, pedang, dan ski salju jarak jauh. Selanjutnya yang keempat adalah apakah usia, berat badan, dan tinggi badan berpengaruh terhadap partisipasi dan meraih medali. Di sini dapat dilihat bahwasanya atlet yang berusia antara 20 hingga 20 tahun dengan dengan berat badan 70 kilo dan tinggi badan antara 170 hingga 180 memiliki partisipasi yang lebih tinggi. Kemudian, siapa yang memenangkan lebih banyak medali, baik pria atau wanita? Di sini pada visualisasi pie chart ini dapat dilihat bahwasanya warna pink mewakili wanita dan warna biru mewakili pria, yang mana dapat disimpulkan bahwasanya pria dengan 196.594 memenangkan mengungguli wanita. Kemudian, negara mana saja yang berhasil menduduki 5 peringkat teratas sepanjang tahun-tahun tersebut, sepanjang tahun-tahun pelaksanaan Olimpiade. Di sini ada 5 negara, yaitu Amerika Serikat, Rusia, Jerman, Inggris, dan Prancis. Kemudian yang ketujuh yaitu kategori olahraga apa yang paling populer dimainkan secara individu berdasarkan jenis kelamin. Olahraga atletik atau permainan mendapatkan partisipasi yang lebih tinggi berdasarkan jenis kelamin, yaitu renang dan senam. Kemudian yang kedelapan, apakah perubahan partisipasi pemain terjadi seiring dengan perubahan negara tuan rumah? Di sini seiring bertambah di sini setiap tuan rumah memiliki jumlah pemain partisipasi yang berbeda-beda. Pada grafik ini dapat dilihat bahwasannya Olimpiade London menjadi olimpiade dengan partisipasi yang besar. Jadi ada perubahan di setiap olimpiade di tiap-tiap tuan rumah. Kemudian bab 4, yaitu decision making system. Pada bab ini penulis memberikan
memberikan gagasannya bahwasanya machine learning dan deep learning itu dapat dipakai untuk analisis data Olimpiade. Misalnya menggunakan teknik CNN, RNN, LSTM, GAN, clustering, dan NLP. Tujuannya adalah untuk mendukung sistem pengambilan keputusan, membuat prediksi, serta menghasilkan dashboard interaktif yang lebih pintar. Jadi, bagian decision making system ini menekankan bahwasannya data Olimpiade itu tidak hanya bisa divisualisasikan saja, tetapi juga bisa dianalisis lebih lanjut dengan menggunakan machine learning atau deep learning, yang mana hal ini dapat berfungsi untuk prediksi, personalisasi, dan strategi keputusan yang lebih baik. Kemudian bab 5 yaitu conclusion. Hasil analisis menunjukkan bahwa jumlah negara yang berpartisipasi telah meningkat dari tahun ke tahun dan distribusi medali menjadi lebih beragam. Amerika Serikat, Rusia, dan Jerman secara konsisten menjadi negara dengan perolehan medali terbanyak sepanjang tahun. Namun, negara-negara seperti China dan Inggris Raya telah menunjukkan peningkatan signifikan dalam jumlah medali dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu, analisis juga mengungkapkan tren menarik dalam beberapa cabang olahraga seperti penurunan popularitas beberapa cabang olahraga dan munculnya cabang olahraga baru. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam kata-kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.